Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam dunia Naruto, kunoichi adalah istilah khusus untuk ninja wanita. Mereka berperan sebagai agen rahasia yang menggunakan taktik halus seperti spionase, pengumpulan informasi, pengawalan, atau bahkan pembunuhan. Lantas, siapa saja kunoichi terkuat di masing-masing desa dalam serial Naruto? Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Yang pertama harus disebutkan di antara kunoichi kuat Tsunagakure tentu saja Pakura, karena dia memiliki Kekkei Genkai yang sangat langka, yakni elemen hangus. Batasan garis keturunan ini memungkinkannya untuk menyerang dengan bola panas yang mengerikan, sekaligus membuat musuh dehidrasi dari dalam, hingga mengubah medan perang menjadi gurun tandus dan mematikan. Faktanya, Pakura dapat menghabisi musuhnya dengan sangat cepat, memberikan tekanan konstan pada jarak menengah dan dekat, dan membakar pertahanan apapun yang dibangun lawannya. Berkat ini, dia pernah menjadi jonin elit dan kebanggaan Tsunagakure. Namun, tragedi terjadi ketika dia meninggal dalam penyergapan yang dikhianati oleh desanya sendiri. Kemudian, Pakura dipanggil lagi melalui Edo Tensei selama Perang Besar. Dia langsung menjadi ancaman besar, karena pelepasan api miliknya terus menunjukkan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Kunoichi lain yang juga sangat menonjol sekaligus mewakili Tsunagakure untuk waktu yang lama, bahkan hingga era Boruto adalah Temari. Dengan kipas besi raksasanya dan penguasaannya atas pelepasan angin, Temari dapat menyapu dan mengendalikan seluruh medan perang. Sejak ujian Chunin ketika dia masih seorang genin, Temari telah membuktikan dirinya unggul, bahkan dianggap sebagai kunoichi genin kuat. Hal ini semakin dikonfirmasi ketika dia dengan mudah mengalahkan Tayuya, salah satu dari 4 ninja suara Orochimaru. Meskipun di serial Shippuden Temari tidak lagi mendapat banyak sorotan, dia tetap tak terbantahkan sebagai salah satu kunoichi terkuat Tsunagakure. Namun, jika satu nama harus dipilih sebagai yang paling pantas, menurut saya adalah Chiyo. Karena Chiyo bukan hanya kunoichi legendaris, tetapi juga pengguna boneka ulung atau pernah memiliki kekuatan yang setara dengan Tsunade ketika keduanya masih muda. Selain itu, dia adalah ahli dalam teknik racun, serta pengguna teknik rahasia pamungkas Tsunagakure, yakni koleksi 10 boneka Chikamatsu. Puncak karier tempurnya tak diragukan lagi, adalah konfrontasinya dengan Sasori. Dipuji sebagai dalang terkuat dalam sejarah, pertempuran itu tak lain adalah pertandingan catur yang mematikan, di mana teknik boneka, ninjutsu medis, dan seni racun berkontak langsung. Dengan pengalamannya dan kebijaksanaannya, Chiyo menangkis hampir semua kemampuan cucunya, sambil juga menunjukkan kerjasama tim yang luar biasa dengan Sakura. Kombinasi inilah yang memungkinkan mereka mengalahkan anggota Akatsuki, sesuatu yang tidak bisa dicapai sembarang orang. Banyak penggemar meremehkan Sasori hanya karena dia kalah kepada Sakura, seorang kunoichi yang pada saat itu belum mencapai puncaknya. Namun setelah analisis lebih dekat, menjadi jelas bahwa kemauan Chiyo yang tak tergoyahkan dan teknik rahasianya adalah faktor penentu. Poin terpenting adalah bahwa Chiyo mengorbankan hidupnya untuk menghidupkan Gaara, Kazekage kelima Tsunagakure. Dan karena itu, di antara semua kunoichi yang pernah muncul di Tsunagakure, dari Pakura dengan elemen hangus yang menghancurkan, hingga Temari dengan kekuatan pelepasan angin yang luar biasa, Chiyo lah yang benar-benar meninggalkan jejak terbesar dan pantas disebut kunoichi terkuat Tsunagakure. Fakta menariknya adalah, Kirigakure secara tradisional tidak mendorong wanita untuk menjadi ninja, sehingga jumlah kunoichi di sana sangat terbatas. Namun, sepanjang serial Naruto dan Boruto, setidaknya ada 3 kunoichi terkenal yang meninggalkan jejak kekuatan mereka sendiri. Yang pertama adalah Ameyuri Ringo, salah satu anggota 7 pedang penebar ninja kebut. Selama Perang Ninja Besar keempat, Ringo dihidupkan kembali melalui Edo Tensei, dan segera membuktikan kekuatannya yang menakutkan dengan menggunakan pedang kembar Kiba. Dia menyalurkan pelepasan petir ke dalam bilah pedang untuk menyapu medan perang, serta menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ringo bahkan menunjukkan kebencian yang sangat mendalam terhadap laki-laki, dan senang membunuh mereka. Meskipun pada akhirnya ia dikalahkan, kekuatannya tetap tak terlupakan bagi penggemar Naruto. Kita beralih ke era Boruto. Buntan Kurosuki adalah putri Raiga Kurosuki. Seperti Ringo, ia juga menggunakan pedang kembar Kiba, dan melepaskan teknik pelepasan petir yang sangat kuat. Buntan memiliki kecepatan, keganasan, dan penguasaan pengendalian pedang yang luar biasa. Sampai-sampai Sarada sangat kesulitan sebelum akhirnya berhasil mengalahkannya.
Ini jelas menunjukkan bahwa Buntan adalah kunoichi tangguh dari generasi baru. Namun jika berbicara tentang kunoichi terkuat desa Kirigakure, tidak diragukan lagi hanya ada satu nama. Dia adalah Mei Terumi atau Mizukage kelima. Sebagai salah satu 5 kage agung, Mei adalah seorang pemimpin sekaligus pejuang dengan keahlian yang sangat mengerikan. Yang membuat dia benar-benar istimewa adalah dia memiliki beberapa keke genkai sekaligus, sesuatu yang sangat langka di dunia shinobi. Secara khusus, Mei mahir dalam elemen lava dan elemen mendidih. Varian khusus dari pelepasan mendidihnya pernah menghasilkan kabut korosif yang sangat kuat, sehingga membuat Sasuke dalam masalah serius selama pertemuan 5 kage. Tidak hanya itu, dia juga seorang pengguna suten yang luar biasa, dengan mengendalikan pelepasan air pada tingkat lanjut. Di medan perang, kombinasi pelepasan air dan keke genkainya sangat berbahaya. Bahkan, Uchiha Madara harus berhati-hati, dan Sasuke menderita hebat karena dia tidak mampu melawan tekniknya yang menghancurkan itu. Dan karena semua ini, jika harus memilih kunoichi terkuat desa Kirigakure, itu tak lain adalah Mizukage kelima atau Mei Terumi. Dibandingkan dengan desa-desa lain, jumlah kunoichi desa Kumogakure tidak terlalu banyak. Tetapi mereka yang muncul semuanya adalah nama-nama yang sangat tangguh, mewujudkan gaya yang kuat dan eksplosif dari desa awan tersembunyi. Yang pertama adalah Karui. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa dan kenjutsu yang sangat terampil. Gambaran Karui yang tanpa henti memukuli Naruto untuk menginterogasinya tentang keberadaan Sasuke pasti tidak dilupakan bagi banyak penggemar. Meskipun dia tidak banyak mendapat sorotan dalam pertempuran, Karui kemudian menarik perhatian ketika dia menikahi Choji Akimichi dan menjadi ibu dari Chocho, sekaligus memperpanjang generasi shinobi di serial Boruto. Kunoichi lain yang juga mewakili desa awan meskipun dengan penampilan singkat adalah Samui. Dia tidak hanya kuat dalam kenjutsu, tetapi juga cerdas, tenang, dan strategis. Selama Perang Ninja Besar keempat, Samui bekerja sama dengan pasukan shinobi sekutu untuk menghadapi kakak beradik emas dan perak yang terkenal, Kinkaku dan Ginkaku. Bahkan ketika jatuh ke dalam keadaan yang sulit, Samui masih meninggalkan kesan sebagai kunoichi yang tangguh yang sama sekali tidak kalah dari rekan-rekan prianya. Namun jika berbicara tentang kunoichi terkuat desa Kumogakure adalah Yugito ni, Jinchuriki ekor 2 mata tabi. Yugito adalah salah satu dari sedikit Jinchuriki yang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan bijunya. Meskipun waktu penampilannya singkat dalam pertempuran melawan Hidan dan Kakuzu, dia masih berhasil menunjukkan kemampuan luar biasanya mulai dari taijutsu kecepatan tinggi hingga memperpanjang cakarnya guna meningkatkan daya serangnya yang membuat sangat berbahaya dalam pertarungan jarak dekat. Aspek Yugito yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk mengendalikan bijunya. Dia bisa langsung berubah menjadi bentuk ekor 2 sepenuhnya, dan ketika melepaskan kekuatan penuh mata tabi, Yugito menjadi senjata penghancur yang sesungguhnya. Serangannya dapat menghancurkan medan perang, tubuhnya yang berapi-api menyerbu ke dalam pertarungan jarak dekat dengan dikombinasikan dengan teknik pelepasan api yang menakutkan. Karena itu tidak diragukan lagi, Yugito ni adalah kunoichi terkuat dari desa Kumogakure. Seorang Jinchuriki wanita yang cerdas dan menakutkan, membawa di dalam dirinya kekuatan sejati desa Kumogakure. Salah satu kunoichi yang harus disebutkan pertama kali dari desa Amegakure adalah Ajisai, karakter dengan nasib yang sangat tragis. Sebelum menjadi salah satu dari 6 mayat Pain, Ajisai muncul dalam ujian Chunin selama Naruto Shippuden, di mana dia menunjukkan kemampuan luar biasa dengan teknik penyegelan. Karena kekuatan ini, Ajisai kemudian menarik perhatian Nagato, yang mengubahnya menjadi jalan hewan, tubuh yang khusus dalam memanggil makhluk raksasa. Nasib Ajisai berakhir ketika dia kehilangan dirinya sendiri dan hanya ada sebagai alat di tangan Pain. Namun tentu saja, ketika berbicara tentang kunoichi perkuat desa hujan, satu-satunya nama yang dapat memegang posisi itu adalah Conan. Dengan jutsu kertasnya yang unik, dia menunjukkan kedinginannya, kecerdasan, dan bahaya ekstrim di medan perang. Dia pernah berhadapan langsung dengan Jiraiya, ikut serta dalam invasi Konoha bersama Pain, dan yang paling penting, meninggalkan kesan terkuat dalam pertempurannya melawan Obito Uchiha. Dalam pertarungan itu, Conan menyiapkan 600 miliar tek peledak kertas yang luar biasa, sekaligus mengubah seluruh laut menjadi jebakan mematikan untuk memusnahkan Obito. Jika bukan karena penggunaan Izanagi, Obito pasti akan mati di tangan Conan. Dengan kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan bertarung yang tak terbandingkan, Conan sepenuhnya pantas diakui sebagai kunoichi terkuat desa Amegakure, dan juga salah satu karakter wanita yang paling mencolok dan tragis di seluruh seri Naruto.
Kunoichi dari desa mana yang paling kuat bagi Anda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Selanjutnya di part kedua, kita akan membahas kunoichi dari desa Iwagakure, Otogakure, dan terakhir Konohagako. Jika kalian menyukai uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menyelami dunia anime lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.